Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bagaimana Cara Membersihkan Diri. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 11 ayat 39 sampai 41. Kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Bukankah Dia yang menjadikan bagian luar, Dia juga yang menjadikan bagian dalam? Berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus selesai mengajar, orang Farisi mengundang Dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Ia ke rumah itu lalu duduk. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran, karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Bagi orang Farisi, ini bukan sekedar masalah kebersihan, tetapi juga ritual penyucian yang sangat penting. Mereka percaya bahwa mematuhi aturan-aturan semacam itu adalah tanda kesalehan. Seperti orang Farisi, hal ini seringkali juga kita alami, manakala melihat perilaku orang lain yang berbeda dan kita pandang lebih rendah atau salah. Misalnya menyeka mulut atau kotoran dengan lengan dan bukannya dengan tisu atau lap. Lansia yang membuang dahak di wadah karena sulit ke kamar mandi dan sebagainya. Saudara-saudari terkasih, bagaimanakah tanggapan Tuhan terhadap penilaian negatif ini? Tuhan berkata kepada tuan pengundang, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah Dia yang menjadikan bagian luar, Dia juga yang akan menjadikan bagian dalam?" Yesus mengibaratkan orang Farisi seperti cawan dan pinggan yang bersih di luar, tetapi kotor di dalam. Artinya, mereka sangat memperhatikan ritual dan penampilan luar, seperti mencuci tangan, tetapi mengabaikan hal-hal yang penting, yaitu keadaan hati mereka. Yesus melihat bahwa di balik ketaatan lahiriah ada ketidakjujuran, keserakahan dan kejahatan di hati mereka. Tuhan adalah Sang Pencipta yang Maha Kuasa.
Ia tidak hanya menciptakan bagian luar seperti tubuh, penampilan, dan tindakan yang terlihat oleh mata manusia, melainkan juga bagian dalam seperti pikiran, perasaan, dan keinginan manusia. Maka tidak ada yang sesuatu apapun yang bisa disembunyikan darinya. Saudara-saudari terkasih, selanjutnya Yesus juga berkata, "Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu." Melalui kalimat ini, Yesus menegaskan bahwa kesucian yang sejati harus dimulai dari dalam. Jika hati kita kotor, penuh keserakahan, kebencian, atau niat buruk, maka semua tindakan lahiriah, meskipun terlihat suci, tidak akan berarti apa-apa di hadapan Tuhan. Solusi yang ditawarkan Yesus adalah memberi sedekah dari apa yang ada di dalam isi hati manusia. Ini bukan sekedar sedekah uang atau barang, melainkan tindakan nyata yang keluar dari hati yang tulus dan mengasihi. Dengan melakukan perbuatan baik yang berasal dari hati yang bersih, maka seluruh diri manusia akan menjadi bersih, baik luar maupun dalam. Firman Allah hari ini mengajak kita untuk tidak mudah menghakimi orang lain berdasarkan perilaku lahiriah mereka yang berbeda dengan kebiasaan atau pandangan kita. Tuhan menekankan bahwa yang terpenting adalah kondisi hati kita yang berhenti melakukan penghakiman, bukan sekedar ketaatan pada aturan atau tradisi. Kesalehan sejati akan terpancar dari kasih, kemurahan hati, dan niat yang tulus, bukan dari penampilan luar yang dibuat-buat. Saudara-saudari terkasih, adalah seorang nenek tua yang tinggal sendirian. Ia seringkali batuk dan kesulitan berjalan ke kamar mandi. Karena kondisi fisiknya, ia terpaksa membuang dahak di dalam sebuah wadah di dekat tempat tidur. Ketika seorang tetangga datang berkunjung untuk menengok dan melihat perilaku nenek tersebut, ia merasa jijik. Walaupun ia maklum dengan keterbatasan fisik sang nenek dan tidak menghakiminya sebagai pribadi yang jorok, tetap saja rasa jijik spontan muncul dan membuatnya menjaga jarak terhadap nenek. Ia pun sadar akan sikap penghakiman yang muncul di dalam hatinya. Dari refleksi pribadi, ia sadar bahwa pikirannya perlu dibersihkan dari prasangka akibat terburu-buru membandingkan antara kenyataan dengan standar ukuran manusia atau budaya yang diketahuinya. Ia juga mengakui bahwa hatinya masih kurang berempati dan lebih mengedepankan kepentingan pribadi daripada sesama. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Manakah yang lebih sering mendorong saya untuk bertindak? Keinginan mendapatkan penilaian baik dari orang lain atau tujuan berbagi manfaat bagi sesama? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih
atas teguran-Mu pada hari ini. Kami sadar akan sikap penghakiman yang seringkali menentukan keputusan dan tindakan egois sehingga menyakiti sesama. Tuntunlah kami untuk segera berhenti menghakimi diri sendiri maupun orang lain. Ajari kami untuk menaruh hormat atas rahmat kejadian apapun yang Kau hadirkan di hadapan. Izinkan kami untuk bersyukur penuh kepadamu. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.